Selamat berjumpa di ruang belajar channel ini, Sosio. Berbagi pengetahuan, meraih impian. Dan selamat datang bagi yang baru bergabung. Kali ini kami sajikan sarana pembelajaran dengan simulasi CAT, soal jawaban, dan pembahasan ujian panitia pengawas kecamatan. Untuk penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota atau Pilkada serentak 2024. Pada simulasi CAT ini, di dalam pembahasan terkadang terdapat rujukan berupa pasal dan perundang-undangan. Teman-teman tidak perlu menghafal pasal dan ayat tersebut. Itu hanya untuk referensi semata bila ingin mengkaji lebih lanjut. Yang penting memahami, mengingat, dan memahami inti materi. Namun demikian, bila ingin mengingat dan menghafal pasal-pasal tersebut, tentu boleh saja. Mudah-mudahan simulasi yang disajikan ini bisa membantu teman-teman untuk belajar, setidaknya sebagai salah satu alternatif media pembelajaran. Semoga teman-teman lancar dan berhasil meraih impian. Semoga bermanfaat. Soal nomor 1, berikut ini tugas dan wewenang panitia pengawas kecamatan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, kecuali A. Mengawasi pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap. B. Mengawasi pelaksanaan kampanye. C. Mengawasi perlengkapan pemilihan dan pendistribusiannya. D. Mengawasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil pemilihan. E. Mengawasi perencanaan anggaran dan realisasi anggaran. Pembahasan soal nomor 1. Tugas dan wewenang Panwas Kecamatan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, diatur pada pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Tidak terdapat ketentuan bahwa tugas dan wewenang Panwas Kecamatan mengawasi perencanaan anggaran dan realisasi anggaran. Jadi jawabannya adalah E, yaitu mengawasi perencanaan anggaran dan realisasi anggaran. Soal nomor 2. Salah satu tugas panitia pengawas kecamatan pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota adalah mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPK kepada KPU Kabupaten Kota. Bila tugas ini tidak dilaksanakan, maka termasuk perbuatan A. Hanya pelanggaran administrasi, B. Hanya pelanggaran etik, C. Hanya pelanggaran disiplin, D. Hanya pelanggaran susila. E. Termasuk pula pelanggaran pidana. Pembahasan soal nomor 2. Panitia pengawas kecamatan pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPK kepada KPU Kabupaten Kota. Selain pelanggaran etik karena pelanggaran terhadap prinsip profesionalitas dalam penyelenggaraan, termasuk pula pelanggaran pidana, sesuai dengan pasal 194 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 24 bulan dan denda paling sedikit 6 juta rupiah dan paling banyak 24 juta rupiah. Jadi jawabannya adalah E, yaitu termasuk pula pelanggaran pidana. Soal nomor 3, undang-undang yang menjadi dasar pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota pada tahun 2024 ini adalah A. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, B. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, C. Undang-Undang 22 Tahun 2011, D. Undang-Undang 32 Tahun 2004, E. Undang-Undang 5 Tahun 1974.
Pembahasan soal nomor 3, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota menjadi undang-undang sebagaimana diubah beberapa kali. Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Jadi jawabannya adalah B, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Soal nomor 4. Undang-undang yang mengatur pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah atau pilkada yang saat ini, berupa pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 telah mengalami perubahan sebanyak A. 1 kali, B. 2 kali, C. 3 kali, D. 4 kali, E. 5 kali. Pembahasan soal nomor 4, Undang-Undang yang mengatur pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah atau pilkada, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang semula hanya mengatur pemilihan gubernur, bupati serta wali kota, sampai saat ini telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, perubahan kedua, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dan perubahan ketiga, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Jadi jawabannya adalah C, yaitu 3 kali. Soal nomor 5, pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, terdapat masa kampanye. Berikut ini adalah bentuk-bentuk kampanye, kecuali A. Pertemuan rahasia, B. Pertemuan terbatas, C. Pertemuan tatap muka dan dialog, D. Penyebaran bahan kampanye kepada umum, E. Pemasangan alat peraga. Pembahasan soal nomor 5, bentuk-bentuk kampanye pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, diatur pada pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, di mana untuk pertemuan rahasia bukan merupakan bentuk kampanye. Jadi jawabannya adalah A, yaitu pertemuan rahasia. Cukup sekian dulu simulasi CAT bagian ini. Dilanjutkan bagian berikutnya pada video selanjutnya. Demikian, sampai jumpa.